misal politik uang, Mas Andrian. Iya. Dalam bentuk misal sembako, Pak. Itu kalau bisa saya bilang kan paslon ini sekarang ini banyak. Kenapa saya langsung menangkap ke situ ya, Pak? Karena dari tahun kemarin yang saya perhatikan itu banyak entah itu dari DPRD, daerah, DPD itu banyak melakukan itu, dan itu di hari akhir itu malah efektif, Pak. Ya. Tetapi yang harus disadari adalah terkait dengan money politik, kemudian bantuan dan seterusnya itu memang kondisi masyarakat kita itu atau pemilu yang langsung itu punya kelemahan di situ. Nggak punya duit, nyari duit aja susah, kira-kira begitu. Ada orang ngasih duit masuk ditolak, menolak rezeki juga nggak boleh katanya kan gitu. Tuhan tidak pernah salah memilih pemimpin di zamannya, betapapun yang memilih warga masyarakat yang punya hak pilih, tetapi sesuai dengan konteksnya gitu. Kalau mau memilih mendapatkan pemimpin yang bajik, maka warganya harus sadar politik untuk memilih orang-orang yang bajik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Andrian Hardi ditemani oleh rekan saya Mas Agung Pramana, dan spesial untuk hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Mas Agung telah hadir Bapak Muhammad Musli SMH. Beliau merupakan Direktur Jilmi School of Law and Government, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah pilkada, Pak. Oke. Jadi nantinya untuk pembahasan mungkin kita lebih ke sharing aja mengenai pemirsa di sini yang menonton podcast pada kesempatan kali ini akan mengetahui banyak mengenai pilkada gitu, Mas Agung. Dan jangan lupa tagline kita, Mas Agung, jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Itu tagline kita, Pak. Oke. Tagline podcast pada kesempatan hari ini kita akan membahas pilkada, Pak. Jadi sebelum kita detail mengenai kok pilkada dihubungkan dengan hukum nih, Mas Agung, kita secara umum kita tanya-tanya dulu Pak Musli. Hari ini Pak Musli, terima kasih Pak kami ucapkan telah sama-sama hadir menjadi speaker atau narasumber, yang mana nanti Pak Musli harus siap nih kalau kita tanya-tanya, terutama ditanya oleh Mas Agung nih. Ngeri juga saya. Karena Mas Agung ini nanti juga menemani saya dalam kesempatan pada hari ini untuk membahas mengenai topik pilkada, Pak. Pak Musli, domisili di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Domisili saya di Tangsel. Tangerang Selatan, Mas Agung. Pernah ke sana, Mas Agung? Daerah Tangsel? Dulu sempat lah. Kalau 2024 ke belakang sebelum pandemi. Tapi kalau biasanya saya main ke Pamulang atau Ciputat, itu sangat crowded tuh. Apalagi jalanan macet banget tuh pas flyover kan, Mas Agung. Iya, ada pengembangan MRT kan. Ya, berarti Pak Musli nanti memilih di domisili Bapak, wilayah domisili Bapak di Tangsel Selatan. Pemilihan wali kota Tangsel, kemudian provinsi Banten ya, Pak? Ya, pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur provinsi Banten. Ya. Kalau kita kan nanti akan merayakan nih, Pak, untuk pesta demokrasi kita bilang kedua setelah pemilu. Dari Pak Musli sendiri menanggapi hal ke depan seperti apa, Pak? Mengenai pemilihan kepala daerah nantinya, Pak. Kira-kira nih, Pak, bayangan Pak Musli. Pemilihan kepala daerah ke depan. Iya, Pak. Ya, saya kira biasa saja. Kita sudah mengikuti proses pemilihan kepala daerah kan berkali-kali ya. Benar. Nah, memang besok ini pilkada ini dilakukan secara serentak khusus untuk memilih kepala daerah, baik kepala daerah di level provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Artinya nanti ada proses pemilihan kepala daerah yang bersamaan
Misalnya saya tadi di wilayah Tangerang Selatan, maka saya punya hak pilih untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, dan juga sekaligus ada pemilihan wali kota, calon wali kota dan wakil wali kota. Gitu. Nah, memang kemudian di awal ini sudah diwarnai dengan putusan Mahkamah Agung mengenai syarat pencalonan kepala daerah itu, baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota. Yang kemudian sudah banyak komentar gitu ya. Ya, secara umum saya kira ini kalau dari sisi administratif menurut saya memang kalau tahapan proses pilkada sudah dimulai, maka putusan hukum itu mestinya diberlakukan untuk pelaksanaan pilkada di tahun mendatang, bukan pada saat proses sudah dilakukan gitu. Nah, tapi memang ini kan proses tahapan masih dalam tahap awal ya, tahap awal yang agak nyambung itu adalah pencalonan untuk calon independen. Ini sudah mulai mencari dukungan, jadi kalau mungkin itu bersinggungan, singgungannya adalah terhadap pendaftaran calon independen tentang syarat tadi itu putusan Mahkamah Agung. Administratif berarti. Iya. Di luar parpol. Gitu. Tapi kalau calon yang diusung partai itu kan pendaftarannya masih tanggal 27 kalau nggak salah ya, Agustus. Sehingga kemudian ini sudah firm mungkin akan diberlakukan sesuai dengan putusan MA Mahkamah Agung. Gitu Mas Andrian. Jadi sudah ada pemanasannya melalui putusan MA. Semoga tidak muncul kembali pada proses di pemilihan umum kemarin, kemudian ada yang mengatakan calon wakil presiden yang haram dari kayak gitulah. Iya, Kita berharap proses pendaftaran pencalonan kepala daerah ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun ada perubahan substansi secara normatif itu dari putusan Mahkamah Agung. Oke, baik. Memang kalau sengaja kita pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai pilkada. Sengaja kita bahas karena kan belum terjadi nih Pak. Kita nanti akan membahas mengenai proses hukum dan penyelesaian konflik jika ada nantinya. Kalau kita compare dengan pemilu nih Mas Agung, kan kita sudah melewatinya kan. Kira-kira Pak, nantinya ketika mulai dari administrasi kita sudah mulai nih nantinya. Ketika terjadi sengketa mungkin dari ketidakpuasan salah satu pasangan mungkin kita bisa bilang gitu. Itu sebenarnya teman-teman nih mau tahu nih Pak, mulai apa saja yang harus dilakukan. Karena kalau kita sebagai orang awam melihatnya sengketa itu karena terjadi ketidakpuasan nih Mas Agung, benar nggak? Iya nggak kan? Ketidakpuasan bahwasanya nggak fair nih berdasarkan salah satu pihak yang mengklaim. Nah, kalau dari Pak Musli sendiri nih Pak, melihat tadi sebenarnya baik-baik saja kalau misalkan prosesnya benar, tapi kita nggak tahu ke depannya nih Pak. Nah, kalau pandangan Pak Musli seperti apa nih Pak? Ya, yang pasti begini, pilkada pemilihan kepala daerah secara langsung itu kita niatkan agar pemilih tahu persis yang akan dipilih. Maka kemudian dilakukan secara langsung, kemudian keinginannya adalah agar mendekatkan antara yang dipilih dengan yang memilih. Benar. Esensinya begitu. Sehingga kemudian kalau dulu kan dipilih melalui DPRD gitu ya, yang memilih adalah wakil-wakil rakyat di DPRD. Nah, kemudian sudah kita rubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat di pemilihan kepala daerah ini, baik kabupaten kota, wali kota maupun di gubernur gitu ya, dipilih. Kenapa harus begitu? Karena harapannya ketika dipilih langsung oleh rakyat ini betul-betul dia calon kepala daerah itu menyerap aspirasi rakyat. Ini esensinya. Nah, esensi itu memang kemudian juga punya korelasi
pada hubungan-hubungan kultural yang ada di daerah masing-masing. Oleh karenanya, secara lokalitas pilkada itu memang lebih sengit dibandingkan pemilihan di tingkat nasional. Tetapi isunya itu hanya lokalitas. Beda dengan pemilihan presiden misalnya, itu kemudian gemanya di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Isunya sama. Tapi kalau pilkada ini, dia lebih sengit, lebih seru, mungkin juga lebih emosional ketika terjadi permasalahan-permasalahan di proses tahapan pemilihan kepala daerahnya, tetapi dia berlakunya di lokalitas. Saya di Tangsel mungkin saya bisa merasakan denyut nadi suara-suara yang ada di Tangsel. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di Bandung, di kota lain, Surabaya, atau mungkin di kabupaten-kabupaten yang lebih pelosok lagi. Benar. Tentu ini berbeda-beda cara menyikapinya, gitu ya. Betapapun cara secara umumnya diatur dalam peraturan Bawaslu. Nah, sengketa pilkada itu biasanya karena ketidakpuasan terhadap dua hal. Jadi ada yang merasa dirugikan. Yang pertama, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU provinsi maupun kabupaten kota, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan. Surat keputusannya KPU provinsi maupun kabupaten kota, yang itu kemudian merugikan salah satu peserta paslon. Nah, kalau pada peserta yang kemudian merasa dirugikan terhadap keputusan KPU itu, maka kemudian dia bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Atau alternatif yang kedua adalah sengketa antara peserta pemilu dengan peserta pemilu. Dalam pilkada tentu calon bupati A kemudian mungkin bersengketa dengan calon bupati yang B, C, dan seterusnya. Itu ada dua jenis sengketa pilkada itu, ya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, dan kemudian sengketa antara peserta dengan peserta. Gitu Mas Andrian, Mas Agung. Kalau esensialnya tadi kan perwakilan dari pribadi ya Pak, itu kan berarti KPU sendiri punya regulasi ya kan, yang sudah dikeluarkan terakhir kali ya Pak oleh tadi putusan MA. Syaratnya ya Pak. Nah, yang jadi persoalan itu loh Pak, satu mungkin sosialisasi yang kurang menyeluruh di tingkatan daerah lokal gitu ya Pak. Karena ketika nanti, jadi mungkin dari sisi pendidikan di tingkat TPS itu sosialisasi mungkin agak kurang Pak mengenai pelanggaran apalagi gitu loh Pak. Misal bicara di rantai bawah, saya langsung mutus ke rantai bawah ya Pak. Misal politik uang, Mas Andrian. Iya. Dalam bentuk misal sembako Pak. Itu kalau bisa saya bilang kan paslon ini sekarang itu banyak. Kenapa saya langsung menangkap ke situ ya Pak? Karena dari tahun kemarin yang saya perhatikan itu banyak entah itu dari DPRD daerah, DPD itu banyak melakukan itu, dan itu di hari akhir itu malah efektif Pak. Maaf gitu ya. Jadi berarti itu maksudnya pelanggaran nih. Kalaupun itu masuk suatu pelanggaran itu harusnya diperjelas gitu loh Pak. Mungkin Mas Agung ini based on experience Mas Agung. Ternyata dalam proses itu ada satu pelanggaran Pak. Pelanggaran yang mana balik lagi ujungnya adalah ketidakpuasan salah satu pihak atau paslon karena salah satu paslon itu melakukan kecurangan yang merugikan paslon lainnya. Nah, ketika dalam masa sebelum pemilihan nih Pak, kita masa kampanye Pak, paslon ini boleh mengajukan ke Bawaslu mengenai ini ada yang curang nih Pak. Itu boleh Pak? Boleh saja. Itu masuk kategorinya pidana pemilu. Kalau yang suap, money politik, itu kan pidana pemilu. Tapi tetap harus ada unsur pembuktiannya gitu ya Pak? Ya harus dibuktikan, ada buktinya ketika mau menyampaikan laporan ke Bawaslu, punya laporan, menyampaikan laporan, kemudian disertai dengan
bukti-buktinya biar kemudian memenuhi unsur pidana pemilunya. Kalau kemudian ini dianggap memenuhi unsur, pasti diproses dari Bawaslu ke Gakumdu. Gakumdu gabungan antara Bawaslu kemudian penegak hukum. Ada polisi, ada kejaksaan. Di situ kemudian di rapat di Gakumdu, kalau memang memenuhi persyaratan, dia diajukan menjadi proses pidana melalui penuntutan di pengadilan. Itu pidana pemilu kalau money politik. Kalau bansos apakah sudah sampai ke taraf sana, itu saya tidak tahu. Menurut saya memang belum, karena paslon itu atau peserta pemilu boleh memberikan dalam kategori yang wajar-wajar itu untuk kepada konstituen ya, kepada konstituen. Cuman kalau yang menyerahkan itu misalnya aparatur ini kan incumbent kan banyak ya nyalon yang kemudian atau orang-orang kuat di daerah itu yang mencalonkan, yang kemudian itu menggunakan instrumen-instrumen keuangan negara, kemudian kewenangannya sebagai pejabat, fasilitas-fasilitas negara. Nah itu kan dia bisa kena netralitas ASN dan seterusnya. Dan itu pelanggarannya relatif cukup banyak, bisa diajukan ke Bawaslu juga, begitu. Tetapi sepanjang dia memenuhi persyaratan. Nah, memenuhi persyaratan itu tidak mudah. Yang pertama misalnya sekarang ini nih, konteks sekarang ini yang belum ditetapkan calon saja sudah banyak yang melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat dan kemudian memberikan bantuan-bantuan, bagi-bagi sembako dan seterusnya, atau mengadakan pengobatan massal yang modusnya adalah modus untuk pilkada, kampanye, kira-kira begitu. Tetapi Bawaslu sampai hari ini belum bisa memproses karena mereka belum formal sebagai calon, belum kategori peserta pemilu, begitu kan, belum menjadi calon, ya kan? Nah, Bawaslu ini salah satu kelemahan undang-undang ketika kemudian memproses proses pemilu itu tahapannya jelas, mereka itu belum statusnya adalah calon, tetapi sudah melakukan kampanye terselubung, kira-kira gitu ya, kampanye sejak dini, kira-kira mencuri start gitu. Nah itu salah satu problem yang ada di lapangan. Kalau dilaporkan sekarang, siapa yang mau melaporkan? Dan kemudian Bawaslu juga belum bisa memproses. Gitu. Berarti kita masuk ke ranah kampanye nih Pak. Menarik melanjutkan tadi dari pertanyaan Mas Agung. Kampanye itu kan ada timeline waktunya Pak. Kalau Bapak dan tadi Mas Agung cerita bahwasanya sekarang kan belum nih. Ya kan, terus udah ada yang beberapa. Iya, ada yang PDKT duluan lah Pak. Nah, kalau saya lihat Pak, itu kan bisa diindikasikan bahwasanya ini kan udah PDKT duluan nih. Orang-orang ini mungkin yang sudah ada indikasi mau nyalon, dia karena belum sah sebagai paslon. Menurut Bapak gimana Pak? Itu fair atau kayak memang harus ada aturannya Pak? Harus divakum dulu bagi calon paslon yang nantinya mau itu sebelum masa pengesahan dia sebagai paslon harus vakum dulu, nggak boleh. Ya nggak mungkin bisa juga diatur begitu. Saya sebagai orang yang mungkin nanti akan nyalon, kemudian saya bersosialisasi, kemudian dicegah, ya kan nggak mungkin juga menghambat kebebasan benar. Orang untuk bersosialisasi, toh, ya kan gitu. Kemudian itu nyambungnya sebetulnya pada budaya, kultur masyarakat kita dalam menyambut pilkada. Itu, yang kemudian disampaikan oleh Mas Agung mensosialisasikan. Menurut saya mungkin sebagian di berbagai kabupaten kota mungkin bisa jadi dianggap bisa kurang sosialisasi atau masyarakatnya kurang mengerti, tetapi kalau masyarakat perkotaan saya kira sudah sangat paham lah ya tentang proses pemilu itu. Betapapun saya kritik memang seringkali undang-undang pemilu kita itu berubah menjelang pemilu atau kemudian menjelang pilkada, ada perubahan-perubahan peraturan yang itu menurut saya tidak elegan.
Sehingga kita tidak bisa memotret jangka panjang proses pemilu pilkada kita itu capaiannya kayak apa. Kalau undang-undangnya standar terus berjalan panjang, kira-kira kita bisa mengikuti perkembangannya. Tapi kan ini selalu dirubah-rubah. Sistem pencoblosannya kadang diubah, ya kan. Kemudian penomorannya proporsional terbuka tertutup juga menjadi seringkali berubah-ubah. Nah itu kemudian sistem pemilihan yang demikian menurut saya tidak sustain berkelanjutan sehingga potretnya kurang tuntas. Menurut saya cara mengubah perundang-undangan di pemilu itu ubah memang hal-hal yang memang kesulitan untuk dilaksanakan di lapangan. Jadi bertahap itu bukan karena interest politik, karena seringkali perubahan peraturan pemilu maupun pilkada ini sangat terkait dengan kepentingan partai politik yang ada di Senayan sebagai pembuat regulasi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kurang sosialisasi. Menurut saya teman-teman penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU itu sudah berupaya keras untuk menyampaikan proses tahapan pemilu mulai dari coklit sampai nanti proses tahapan berikutnya itu sudah berjalan terus-menerus dan sampai di bawah ya. Tetapi yang harus disadari adalah terkait dengan money politik, kemudian bantuan dan seterusnya itu memang kondisi masyarakat kita itu atau pemilu yang langsung itu punya kelemahan di situ. Iya. Iya benar Pak. Pemilu yang langsung ini kemudian diterapkan di saat ekonomi yang masih sangat kurang, masih terbatas. Dan itu jadi ini loh Pak, jadi apa? Jadi acuan sekarang ini loh Pak. Banyak yang melakukan serangan fajar akhirnya menang gitu loh Pak. Iya, misalnya pileg, kita misalnya belajar dari pileg. Pileg yang misalnya waktunya bersosialisasi cukup panjang, taruhlah 3 bulan sudah bersosialisasi ke bawah ke masyarakat, tim sesnya rapi dan seterusnya, itu bisa jadi kalah dengan orang yang bagi-bagi di hari-hari menjelang pencoblosan. Injury time. Bahkan itu pembagiannya di hari tenang yang tidak boleh melakukan aktivitas kampanye. Gitu. Tapi seringkali menang yang begitu, yang di hari-hari akhir tadi itu karena mungkin lebih diingat. Benar. Besok ini langsung kemudian membaca amplop ada tulisannya si A. Nah, apakah itu melanggar? Apakah bisa melaporkan baik yang menerima maupun yang memberi maupun yang menerima sama-sama melakukan pelanggaran, sama-sama kena pidana pemilu di situ. Harusnya Bawaslu mengawasi itu, memproses, gitu ya. Tetapi kan masif, jamak, banyak, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk teman-teman Bawaslu menurut saya perlu mengambil salah satu case yang menjadi trigger untuk bagaimana agar peserta pemilu itu jera melakukan tindakan itu. Misalnya sebagai salah satu, kan pasti apal itu pelakunya siapa dan seterusnya. Misalnya bukan calonnya, tapi orang kuat yang jadi calonnya pas dia melakukan pembagian di minggu tenang, di hari tenang yang tidak boleh kampanye itu, diawasi betul, ditangkap. Nah, mungkin itu akan menjadi trigger untuk pemicu agar besok tidak dilakukan lagi. Tapi sampai saat ini saya kira kita merasakan di grassroots, tetapi kita tidak pernah bisa melihat kemudian itu diproses sampai menjadi pidana pemilu. Ada 1-2 tapi tidak menjadi sorotan publik yang luas lah, kira-kira begitu. Kemudian gini Pak, mengenai pilkada, terutama proses hukum dan penyelesaian sengketa Pak. Sebenarnya yang ingin masyarakat tahu, apakah ketika melakukan pelanggaran itu, masa-masa kampanye dan pelanggaran itu bisa ada punishment, maksudnya batal sebagai diskualifikasi ya, calon itu loh. Bisa aja didiskualifikasi kalau memang terbukti persyaratannya tidak memenuhi, kemudian pelanggarannya memang sampai ke diskualifikasi. Untuk pelanggaran sendiri ada kualifikasinya sampai ya pasti kalau cabut ya Pak? Iya, kalau memang tidak memenuhi persyaratan, artinya mungkin ijazah palsu dan seterusnya, kan bisa didiskualifikasi. Oke.
kita ngomongin pilkada supaya teman-teman ya penonton setia ya, podcast JSLG ini tahu nih Mas, kita akan menghadapi. Tadi misalnya begini, yang peserta dengan penyelenggara. Peserta penyelenggara ini apa sih keputusan KPU provinsi maupun kabupaten dalam konteks pilkada itu penetapan tentang calon. Misalnya begitu. Penetapan calon itu bisa jadi ada beberapa pasangan calon 1, 2, 3, 4, 5 misalnya sama KPU provinsi maupun kabupaten kota, itu kemudian salah satu calon tidak lolos misalnya tidak memenuhi syarat misalnya dukungan partai pengusungnya kurang kursi, kemudian mungkin ijazahnya, identitas pribadinya kurang, kesehatannya kurang. Kalau kita mencontoh kemarin pileg itu kemudian ada yang dulu kena putusan pidana yang kemudian ada sanksi politiknya, dilarang itu, kemudian nyalon. Waktu itu Pak Irman Gusman diputus oleh KPU-nya, keputusan KPU-nya nggak lolos dia sebagai calon DPD. Beliau menggugat ke TUN putusannya itu dan dia menang. Ya. Nah itu gugatannya ke Bawaslu, ke TUN dan ke TUN menang dia. Nah kemudian berdasarkan gugatan memenangkannya TUN itu dibawa kemudian sengketa ke MK dan kemudian diminta untuk mengulang kan. Dan dia jadi setelah kemudian di pemilihan ulang Irman Gusman sebagai tadi diloloskan sebagai calon, kemudian putusan TUN-nya menyatakan dia bisa menjadi calon, kemudian karena prosesnya sudah terlewati maka kemudian dia mengajukan ke MK kan, PHPU ke MK, maka kemudian diminta KPU provinsi yang bersangkutan itu melakukan pemilihan ulang untuk DPD kan, diulang untuk DPD, dia sebagai calon DPD, dan setelah pemilihan yang diulang itu dia menang, masuk gitu. Nah dalam konteks yang tadi saya jelaskan bahwa keputusan KPU itu bermacam-macam ya, putusan tentang penetapan calon, nanti kemudian mungkin penetapan apa lagi ya, keputusan-keputusan akhir. Itulah yang menjadi misalnya keputusan tentang jadwal kampanye, gitu ya, jadwal kampanye, keputusan misalnya areal-areal yang boleh kampanye, yang tidak boleh kampanye di masing-masing daerah itu. Nah itu kalau ada peserta yang merasa dirugikan, dia bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu gitu. Nah itu sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah kalau sengketa antara peserta dengan peserta, biasanya ini rebutan tempat kampanye. Sudah dijadwalkan paslon A kampanye di lapangan X misalnya, tiba-tiba B kemudian mendekati di daerah yang mendekati nih, ya, gitu, atau di wilayah yang sama. Nah itu yang punya hak kan yang B nih, dia protes dong sama si pasangan yang B ini kenapa kampanye di situ, gitu, kira-kira begitu ya kan. Kemudian dia protes ke penyampaikan pengajuan sengketa ke Bawaslu, atau bisa jadi dia kemudian nempel gambar nih, soal nempel APK nih ya, baliho, ditempel lagi, kayak gitu tuh. Itu yang seringkali menyebabkan sengketa peserta pemilu dengan peserta lainnya. Itu sengketa di Bawaslu. Itu contoh-contoh realnya begitu. Seringkali begitu, terjadi begitu. Maka kemudian setiap kampanye itu kan Bawaslu melalui aparatnya, itu ada Panwascam dan seterusnya kan memantau terus di lapangan. Nah itu kadang-kadang Bawaslu punya, kalau yang pemilu dia punya aturan yang penyelesaian secara cepat di lapangan itu, kalau bisa selesaikan. Kalau enggak ya sengketa diproses di Bawaslu kabupaten kota atau di provinsi, kira-kira begitu. Nah bagaimana menyelesaikannya? Ini kayak perkara perdata. Kayak perkara perdata, kecuali yang pidana pemilu ya, tadi Gakumdu prosesnya beda. Kalau yang sengketa administratif tadi ada yang sengketa dengan penyelenggara, sengketa antar peserta tadi itu biasanya dia harus melalui mekanisme musyawarah mufakat. Inilah yang diterapkan kemudian
model dengan mediasi itu. Ya. Jadi Bawaslu bertindak sebagai mediator. Nah, kalau mediasi tidak berjalan, musyawarah mufakat tidak berhasil, baru diselesaikan dengan mekanisme sidang di Bawaslu. Begitu, Bung Andrian. Kita jadi tahu nih, Mas Agung, kebuka nih, ada pencerahan nih mengenai pilkada. Jadi kita sebagai pemilih besok tahu gimana cara bersikap, tahu menilai. Jadi karena apapun yang mungkin kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik mungkin ya dari calon bahkan sampai penyelenggara mungkin di lingkaran mungkin bisa di. Ada nggak sih dari penyelenggara Pak yang ramai mengenai jangan gini, pilihlah yang seperti apa, kriterianya seperti apa dari penyelenggara ini? Penyelenggara pemilu, pilkada. Ya, bisa dibilang sosialisasi, tapi setahu saya Pak, kalah meriah Pak dengan para paslon itu Pak meramaikan. Ya, ada sosialisasi tentang ya macam-macam tadi, bentuk-bentuk pelanggaran, macam-macam, kemudian menyampaikan kepada saksi harus bagaimana, sosialisasi kepada saksi, tugas saksi, nanti juklak-jukliknya dijelaskan sama mereka ada kemudian membangun politik anti money politik. Gitu. Karena kalau di jalan tuh Pak lebih banyak foto itu daripada dilakukan sosialisasi penyelenggara. Ya nggak? Regulasi penyelenggara. Yang kita tahu adalah warna merah, biru, hijau, kuning. Cuman coblos yang tapi yang penyelenggara nggak kurang nih Pak mengenai, ya bisa dibilang kenapa saya bilang kampanye penyelenggara adalah biar kita juga aware gitu Pak sebagai pemilih nantinya. Mestinya pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itu dilakukan tidak hanya di saat kampanye. Secara kontinu itu melakukan pendidikan politik rakyat agar warga sipil ini mampu memilih sesuai dengan artikulasinya. Tetapi situasi ekonomi ini menurut saya ya agak berat. Betapapun sudah dikasih tahu pada politik itu tidak boleh, tapi menerima duit itu ya anggap saja sodako, misalnya gitu, ya kan? Nah, ini perlu justifikasi ulama, mungkin haram dan seterusnya lah ya. Biar lebih atau ya Pak bahwasanya. Dan yang melakukan bukan orang yang tidak tahu, ini orang ngerti semua ngerti peraturan semuanya. Dengan sengaja melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu kalah. Gitu ya kan? Benar-benar. Nah, di saat yang bersamaan kemudian kalau KPU mungkin sangat administratif menyelenggarakan proses tahapan pemilu ya. Tetapi Bawaslu dia ada pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu adalah mengajak peran serta warga untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini konsep itu kemudian dikembangkan untuk pendidikan politik rakyat. Mereka punya kemudian kegiatan agenda, misalnya desa sadar pemilu, desa sadar money politik. Dia kayak gitu, dia membentuk komunitas-komunitas yang hasil masyarakat. Didikan mereka, misalnya mulai pendekatannya dari ormas, OKP, dan kemudian mungkin organisasi perempuan dan seterusnya, NGO, sampai kemudian lembaga-lembaga pendidikan. Dia melakukan sosialisasi itu dan kemudian dibentuk komunitas-komunitas yang sadar politik, itulah kira-kira begitu. Tetapi itu kan kekuatannya ya mungkin ya harusnya begitu. Saya kalau belajar, saya seringkali kalau sama teman-teman Bawaslu saya sampaikan bahwa pengawasan yang paling efektif itu jika orang yang diawasi merasa selalu diawasi, betapapun yang mengawasi sedang tidur. Ini konsep pengawasan panoptikon yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham gitu ya, meminjam gambar penjara yang digambarkan oleh Jeremy Bentham itu. Dia pengawasnya tidak mengawasi, tapi yang diawasi selalu merasa diawasi. Nah, ini sebetulnya kan kesadaran yang sudah tinggi. Iya, the next level of kesadaran. Mas Andrian, Mas Agung selalu merasa diawasi malaikat lah, kira-kira begitu kan? Jadi merasa takut ya Pak. Nah, malaikatnya adalah rakyat yang tersebar luas di seantero
negara ini yang kemudian dalam konteks pemilihan maupun pilkada melotot di TPS TPS itulah ya kan di waktu pemungutan suara. Mestinya begitu. Bagaimana kemudian bisa Bawaslu mampu membangun kesadaran politik rakyat itu sampai seperti itu. Jadi dia bukan hanya menjadi objek money politik, tapi justru dia yang mengawasi praktek money politik itu, atau bahkan kemudian bisa mengatakan tidak kepada yang money politik, kira-kira begitu. Nah, untuk sampai ke sana itu jika kemudian ekonominya mampu. Kalau nggak punya duit, nyari duit aja susah, kira-kira begitu. Ada orang ngasih duit, masuk ditolak. Menolak rezeki juga nggak boleh katanya kan gitu. Gimana? Iya nggak? Ya kan? Bener. Sombong amat ini dibantu, nggak mau. Jadi ya nggak Mas Agung? Betul Pak. Nah itu harus ada kesadaran masif tentang hal itu. Merasa diawasi. Seringkali saya katakan misalnya cuman dikasih sekian, mungkin 50, mungkin 100, tapi akibatnya panjang. APBD itu kita tidak bisa menikmati karena diatur oleh mereka untuk mengembalikan uang-uang itu. Iya, benar. Sudah saya sampaikan begitu, tetapi ya waktu mendengarkan mungkin iya gitu ya. Tapi ketika ada yang datang ngasih amplop, terima kasih. Jadi beda lagi kan? Iya. Situasinya mungkin anaknya perlu obat dan seterusnya. Nah, gitu. Betul itu Pak. Kan kalau dulu parpol itu kan mengeluarkan hanya list tanpa nama kan Pak. Jadi nomor urut. Kalau caleg. Iya kalau caleg kan ya Pak. Nah kan makanya saya identifikasi dari yang kemarin itu kan sama juga ketika obrolan kita yang lalu gitu loh Pak bahwa akhir kata hitung-hitungannya tuh mendingan saya melakukan di akhir dengan nilai sekian tapi mudah diingat gitu loh dan efeknya tuh nyata itu loh Pak. Apa nggak mungkin itu dipikirkan ulang untuk masalah tadi ya Pak, regulasinya tadi itu loh Pak. Karena efek yang sekarang ini sebenarnya harus perlu diteliti ulang gitu loh Pak. Karena efek serangan fajar ini tuh benar-benar masif gitu loh Pak. Benar-benar impactnya nyata ya Mas Andrian itu. Iya, ada nggak sih Pak regulasi yang ya kalau Bapak bilang tuh seperti yang membuat jera Pak? Konsep hukum itu yang membuat jera itu kan penjara. Benar. Penjara. Kalau kemudian penjara saja tidak membuat jera, berarti kan sudah tidak efektif itu. Iya. Ya kan, pidana pemilu pun nggak efektif. Sudah dipidana, dikasih sanksi politik, ya kan? Misalnya nggak boleh nyalon, nggak bisa menggunakan hak politiknya selama berapa tahun misalnya. Dan kalau kita lihat praktek, apakah orang-orang yang keluar dari penjara kemudian tidak mencalonkan lagi? Benar itu. Nyalon lagi, Pak. Baik itu kena korupsi, kena apa ya kan? Benar. Calon lagi. Jadi anggota dewan lagi, mungkin bisa melakukan tindakan hukum lagi. Kemudian masuk penjara, berulang. Artinya penjara tidak membuat efek jera kepada para politisi ini, ya kan? Ya, dengan itu pun dari sekian banyak yang melakukan, berapa persen sih yang sampai ke penjara misalnya gitu, gitu kan? Itu sudah rantai panjang nih. Maka kemudian guyonannya di orang-orang politik kan, ya apes saja kalau politisi kemudian masuk penjara, kira-kira begitu ya kan? Iya. Itu apes katanya kan? Sial aja Pak. Nah, itu pun sudah apes, nggak jera juga dia. Iya. Ya kan? Benar. Nah, itu maka kemudian kalau apakah pertanyaannya regulasi yang itu ya begitu regulasinya. Kalau melakukan tindak pidana pemilu, maka kemudian pidana, sanksinya pidana, gitu. Pidana itu ya bisa dipenjara, bisa mungkin denda dan seterusnya ya, sanksinya macam-macam ya, termasuk sanksi politik tadi itu. Tapi faktanya kemudian seberapa persen mempengaruhi kemudian perilaku yang lainnya, bahkan mempengaruhi perilaku dirinya. Benar. Kayak gitu. Mungkin kalau bisa minjem kayak di pidana narkoba, ya kan perlu direhabilitasi. Iya, benar. Nah, rehabilitasi politik itu yang kayak apa? Apakah kemudian dari politisi busuk menjadi politisi bersih ini ada nggak rehabilitasinya? Seperti apa? Nah, ini mungkin Mas Andrian perlu memikirkan bagaimana rehabilitasi yang orang-orang cacat politik itu. Iya, benar, ya kan? benar. Yang kata teman-teman NGO itu kategorinya politisi busuk, kemudian mungkin nyantri dulu, ya kan? Iya. Nyantri dulu atau rehabilitasi, dibersihkan, dicuci. Nggak tahu ini dicuci pakai apa ya kan? Atau dipesantrenkan misalnya kan? Iya. Kemudian menjadi politisi bersih gitu.
Nah ini mungkin perlu dipikirkan Mas Andrian. Baik. Tapi lepas jauh dari itu, evaluasi politik kita menurut saya secara komprehensif. Apakah memang sistem pemilu yang one man one vote ini serta-merta cocok di negeri ini? Karena menurut saya pemimpin itu dengan sendirinya tumbuh di lokalitas-lokalitas tertentu dan dia pasti akan ada pemimpin, gitu. Sehingga kemudian barangkali sistem pemilu yang tempo dulu, kemudian pemilihan yang berjenjang itu mulai dari DPR yang langsung, sementara pil kepala daerahnya melalui DPR dan seterusnya, barangkali itu memang lebih pas di kita daripada kemudian yang sekarang ini pemilu one man one vote yang esensinya mau mendekatkan kepala daerah dengan orang yang dipimpinnya, ternyata justru tidak mencerminkan kepentingan masyarakat yang diakomodir oleh para kepala daerah. Nah, ini kan perlu dievaluasi secara terus-menerus. Menurut saya perlu dievaluasi secara komprehensif tentang sistem pemilunya, sistem pilkadanya. Tidak saja dalam konteks yang sebagian-sebagian itu sanksinya kayak apa dan seterusnya. Tapi memang kita perlu mendesain bagaimana sistem politik kita, sistem ketatanegaraan kita, sehingga memang pas dengan kultur, budaya, masyarakat kita sampai di tahap mana. Benar. Nah, kadang-kadang sekarang ini kemudian semua pakai sistem informasi semuanya. Bahkan penanganan sengketa ini juga diberikan sarana sistem informasi penyelesaian sengketa, begitu ya. Bisa dihitung lah paling yang melaporkan melalui yang aware dan notice kalau ada itu ya, Pak ya. Kita lihat kemarin misalnya yang data itu yang KPU punya kemarin, Sirekap, ternyata sudah nggak berbobot sebagai alat bukti juga, ya kan? Iya. Kemudian ada penggunaannya juga nggak tapi hanya membingungkan publik, ya kan? Betul, Pak. Ya ini soal maju teknologi mengembangkan itu. Sebenarnya kita belum siap kalau ya, Pak. Bukan ya kita serius apa enggak menurut saya? Bukan siap atau enggak. Kalau kita serius mungkin bisa aja one man one vote kemudian langsung nyoblos pakai HP, bisa jadi juga bisa kita lakukan. Iya. Di beberapa tempat pemilihan kepala desa menggunakan model begituan. Nggak perlu runtung-runtung di TPS, biasanya di kantor desa itu ya kan. Nyoblos kemudian ribut-ribut di situ, enggak. Di beberapa pemilihan kepala desa pakai begitu. Dari rumah masing-masing nyoblos. Plok langsung dihasilkan. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu biaya tinggi dan seterusnya. Nah, kita memang seriusnya mau seperti apa? Kita kan kemudian ini sebagian mau ke sana, sebagian mau ke sana, tapi nggak kompak nih. Nah, sistem pemilu kita ini selalu menguntungkan partai-partai yang banyak kursi di dewan, gitu kira-kira begitu. Nah, harus ada kajian akademis yang memang kemudian ini bisa menyelenggarakan pemilu yang clear and clean, ya kan? Kemudian hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga memang demokrasi melalui pemilu itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bijak, yang bajik, begitu seperti harapan para filosof-filosof tempo dulu. Pemilu ini adalah pintu demokrasi untuk menjamin kedaulatan rakyat. Katanya begitu, Bung Andri. Benar. Wah, luar biasa. Pintu masuk ya, Pak, untuk pintu masuk, tapi bukan pintu keluar ya. Jadi, luar biasa nih. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pilkada, membahas tentang sengketa, proses hukumnya, kemudian di dataran realita seperti apa ya Mas Agung, yang Mas Agung ceritakan tadi, sempat ditanyakan juga. Dan memang perlu ada kajian akademis ya Pak ya. Ya kalau mereka bisa berkampanye, bersosialisasi, seharusnya kita juga sebagai masyarakat Pak. Salah satu bukti konkret podcast Jimli School of Law and Government, kita melakukan sosialisasi. At least dari kita pun jadi tahu, kemudian masyarakat yang menonton harapan juga tahu, terbuka mengenai pilkada. Dan nantinya harapan kita Pak, kita bisa banyak mengobrol tentang topik-topik atau isu-isu hukum nantinya di podcast ini. Dan untuk closing Pak,
harapannya bagi Bapak sendiri yang nantinya akan berpartisipasi nih, berpartisipasi nih kita Mas ya, dalam di masing-masing wilayah ya. Ya benar, pilkada tuh apa Pak? Untuk nanti nih Pak, pilkada tahun ini nih Pak. Ya pasti nyoblos. Pasti. Partisipasinya. Itu bentuk Ya. yang konkret ya Pak ya. Ya. Iya. Tapi sekaligus closing, saya sangat yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah salah memilih pemimpin di semua level tingkatan, baik kabupaten kota, wali kota, wakil wali kota maupun gubernur. Tapi pemimpin itu ada di zamannya, gitu. Jadi bisa jadi saya tadi Tuhan tidak pernah salah memilih pemimpin di zamannya, betapapun yang memilih warganya, warga masyarakat yang punya pilih, tetapi sesuai dengan konteksnya, gitu. Kalau mau memilih mendapatkan pemimpin yang bajik, maka warganya harus sadar politik untuk memilih orang-orang yang bajik, gitu. Sehingga kemudian pilihan Tuhan tadi itu sesuai dengan kehendak masyarakat untuk menuju kepada kebajikan, kesejahteraan rakyat, dan kemudian Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, rakyatnya makmur, negaranya maju, itu bisa tercapai mulai dari level kabupaten kota, provinsi, sampai di level nasional. Begitu Mas Andrian. Baik, terima kasih Pak. Intinya kalau bisa kita garis bawahi, pimpinan itu sebenarnya cerminan dari rakyatnya ya Pak. Iya, betul ya. Dan ya benar kata Pak Musli tadi Mas Agung, kalau memang kita mengimpi-impikan bahwasanya pemimpin, sosok yang bisa mengayomi, bijak, bajik, yang berwibawa, ya kita juga harus Sebagai pemilih jadi cerminan. benar seperti itu. Dan bagi teman-teman, ini merupakan akhir dari podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Musli atas pencerahannya, ilmunya, dan jangan kapok kalau kita undang lagi Pak dalam podcast Jimny School of Law and Government. Ya, siap selalu Mas Andrian. Dan terakhir Pak, kita ucapkan tagline untuk closing. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Terima kasih Pak Musli. Terima kasih.